Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya? Kembali lagi nih bersama saya. Di sini kita masih di Cisco Packet Tracker. Yang sebelumnya kita membahas tentang ARP. Untuk kali ini kita akan membahas tentang subnetting. Apa sih itu subnetting? Subnetting adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Subnetting hanya dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C. Dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan, tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam tiap network tersebut. Prinsip subnetting adalah memperbanyak network ID dari suatu network ID yang sudah ada, di mana sebagian host ID dikorbankan untuk digunakan dalam membuat ID host tambahan. Kali ini kita akan membuat percobaan, tentunya menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracker. Nanti linknya akan saya setelahkan di deskripsi. Oke, di sini kita membutuhkan 3 komponen. Yang pertama ada yang namanya router. Ini kita taruh di tengah. Kita ganti namanya dulu. Yang kedua kita membutuhkan yang namanya switch. Kita membutuhkan 2 buah switch atau apa namanya dulu. Itu switch 1, ini switch 2. Oke. Selanjutnya komponen yang terakhir kita membutuhkan yang tentunya yaitu PC. Di sini kita membutuhkan 6 PC, yaitu 3 PC di switch 1 dan 3 PC yang terhubung di switch 2. Oke. Kita taruh dulu PC-nya. Sudah 3, 4, ini 5, terus 6. Oke, ini kita hapus saja. Oke, ini sudah ada 3 PC dan nanti akan kita hubungkan. Di sini juga ada 3 PC. Oke, sekarang kita akan menghubungkan dengan ini kabel ini. Switch 1 ke router dulu, terus switch 2 ke router, PC 1 ke switch 1, PC 2 ke switch 1, terus PC 3 ke switch 1, lanjut ke PC 4 ke switch 2, terus PC 5 ke switch 2, terus PC 6 ke switch 2. Oke, di sini kita akan membuat percobaan untuk kelas subnetting kelas C. Subnetting sangat penting untuk menanjamkan jaringan karena dapat memecah blok IP ke dalam network yang lebih kecil, sehingga efisiensi IP dalam jaringan. Itu untuk subnetting kelas C. Untuk percobaan kali ini kita menggunakan kelas tersebut. Pertama kita klik routernya, kita pergi ke config, kita pass address. Nah di sini di IP configuration di IP address untuk ke switch yang pertama kita masukkan IP addressnya 192.168.1.62. Untuk subnet maxnya kita pakai 192. Oke, jangan lupa ini di on kan. Bisa dilihat sudah warna hijau yang untuk ke switch 1. Oke. Oh sorry, selanjutnya kita pergi ke fast answer 1/0. Ini untuk ke switch 2. Kita on kan terlebih dahulu, bisa dilihat sudah hijau. Oke, kita masukkan IP addressnya 192.168.1.1.126. Oke, lihat 1.26. Untuk subnet maxnya sama, kita pakai 192. Oke. Setelah itu kita keluar, lalu kita akan masukkan IP address dan gateway dari beberapa PC yang ada di sini. Pertama kita masuk ke PC 1, desktop configuration. IP addressnya kita pakai 192.168.1.1 karena ini PC 1 ya. Untuk subnet masknya kita pakai 192 karena sama yang ada di router tadi. Untuk gateway-nya kita pakai 192.168.1.62 karena ini akan terhubung ke switch 1, karena PC 1 ini terhubung ke switch 1. Oke, setelah itu di PC 2 kita masukkan juga IP addressnya 192.168
1.1.2. Di sini subnet masknya kita pakai 192. Untuk default gateway-nya kita sama, kita pakai 192.168.1.62. Oke. Terus kita pergi ke PC 3, configuration, IP address-nya 192.168.1.3. Terus di sini 192. Kita kosongkan untuk gateway-nya, untuk gateway di PC 3. Ini memang saya sengaja untuk saya kosongkan, nanti kita lihat apakah akan terjadi sesuatu. Oke. Lalu kita lanjut ke PC 4 yang terhubung oleh switch 2. Kita stop IP configuration. Sini IP address-nya saya menggunakan 192.168.1.65. Oke. Semuanya kita pakai 192. Default gateway-nya kita samakan dari router yang menghubungkan ke switch 2 tadi, yaitu 192.168.1.1.26. Oke. 1.1.26. Lalu kita pergi ke PC 5, kita pergi ke desktop, kita pergi ke IP configuration, kita masukkan IP-nya 192.168.1.66 karena tadi yang PC 4 65, sekarang 66. Oke. Subnet max-nya kita pakai 192. Di sini saya kosongkan juga untuk gateway-nya, gateway milik PC 5. Lalu kita pergi ke PC yang terakhir, PC 6. IP address-nya 192.168.1.67. Untuk subnet mask-nya kita pakai 192. Di sini juga untuk gateway-nya kita kosongkan, jadi ada 3 PC yang memiliki gateway dan ada 3 PC yang tidak memiliki gateway. Oke. Nanti kita akan lihat reaksinya saat kita mengirimkan pesan dari satu PC ke PC yang lain. Oke. Selanjutnya kita share dulu ke sini. Kita pergi ke simulation, kita edit filter, kita pilih yang ini saja, yang ICMP saja, yang lainnya kita uncheck links. Oke. Setelah itu kita akan membuat percobaan. Kita akan mengirimkan pesan dari pertama dari PC 1 ke PC 3. Kita lihat nanti bagaimana hasilnya. Oke, langsung kita mulai saja. Dari PC 1 ya kan, akan mengirimkan pesan ke switch 1 tentunya. Lalu dari switch 1 akan mengirimkan ke PC 3. Lalu dari PC 3 akan mengirimkan ke switch 1. Lalu dari switch 1 akan mengirimkan kembali ke PC 1 dan pesannya berhasil untuk dikirim. Jadi lihat di event list sebelah kanan atas ini, dari PC 1 ya kan, tadi ke switch 1, ke PC 3, ke switch 1, lalu kembali lagi ke PC 1. Kenapa bisa kembali lagi ke PC 1 padahal di PC 3 tidak mempunyai gateway bang? Kenapa kok bisa kembali? Ya karena masih dalam satu jaringan network, masih dalam satu cangkupan network, karena hanya terhubung ke switch, tidak sampai menuju ke router, sehingga pesannya masih bisa dikembalikan ke PC 1 walaupun di PC 3 tidak memiliki yang namanya gateway. Jadi seperti itu ya guys ya. Oke. Yang kedua, kita akan mencoba mengirimkan pesan dari PC 1 ke PC 4. Nah ini lintas jaringan karena terhubung dari router dan berbeda switch. Kita lihat apa yang terjadi. Oke, kita coba dari PC 1 pesannya akan dikirimkan ke switch 1. Lalu dari switch 1 akan dikirimkan ke router. Router ini fungsinya untuk menyambungkan dari switch 1 ke switch 2. Oke. Dari router akan dikirimkan ke switch 2 karena PC 4 terhubung ke switch 2. Setelah itu dari PC 2 akan berhasil mengirimkan ke PC 4. Apakah stop di sini? Tidak. PC 4 akan mengirimkan kembali ke switch 2. Dari switch 2 akan dikirimkan ke router. Lalu dari router akan kembali ke switch 1, terus yang terakhir akan kembali ke PC 1. Kita lihat di event list ya. Dari PC 1 ke switch 1 ke router, ke switch 2 ke PC 4, kembali lagi ke switch 2, kembali ke router, kembali ke switch 1 dan kembali ke PC 1. Kenapa bang kok bisa kembali?
padahal lintas jaringan, karena di PC 4 memiliki yang namanya gateway yang juga ada di routernya tadi yang 192.168.1.126, sehingga pesan yang dikirim dari PC 1 ke PC 4 akan dikembalikan dan berhasil dikirimkan seperti itu. Oke, next kita akan membuat percobaan mengirimkan pesan dari PC 2 ke PC 5 ya. Kita lihat dulu apa yang akan terjadi ya. Oke, dari PC 2 akan dikirimkan ke switch 1, dari switch 1 akan dikirimkan ke router. Nah, dari router akan dikirimkan ke switch 2. Lalu apakah bisa diterima di PC 5? Jawabannya bisa. Dan kita lihat ya, bisa kalian lihat di sini pesan dari PC 5 ini sudah diblok, menambah diblok. Lalu kenapa nggak bisa dikembalikan? Karena ya benar, di PC 5 tidak memiliki yang namanya gateway, sehingga PC 5 tidak bisa mengembalikan pesan yang dia terima dari PC 2. Yang bisa hanya PC 2 ke switch 1 ke router, terus ke switch 2 sehingga diterima dari PC 5. Di PC 5 tidak bisa dikembalikan ke PC 2 karena PC 5 tidak memiliki yang namanya gateway, seperti itu. Oke, yang terakhir kita akan mencoba nih dari PC 3 ke PC 6 ya. Pasti kalian sudah tahu apa yang akan terjadi. Oke, kita mulai dulu dari PC 3 kan ya. Dari PC 3 akan melompat ke switch 2. Kenapa? Karena memang PC 3 ini tidak memiliki yang namanya gateway, sehingga tidak bisa membaca ala jalur networknya, tidak bisa membaca ke switch, tidak bisa membaca ke router. Akan tetapi langsung pesannya itu akan random langsung ke switch 2. Lalu di switch 2 juga tidak bisa mengirimkan ke PC 6. Karena kenapa? Karena PC 6 tidak memiliki yang namanya gateway, sehingga pesannya ya seperti ini, stuck ataupun hilang, seperti itu. Oke. Nah, oke, sekarang kita lihat real time-nya. Oke, sekarang kita akan cek untuk ininya. Kita akan cek untuk tracker IP tujuannya. Kita coba di IP 1, kita confirm. Oke, kita klikkan saja. Oke, kita masukkan IP yang kita tujukan tadi, yaitu 192, karena kita dari PC 1 ke PC 3 kan, di 192.168.1.3. Kita lihat ya, dilihat tracking route-nya ada satu, yaitu ini. Nah, ini sudah terlihat mana ini IP milik si PC 3 tadi, berarti pesannya berhasil dikirim. Oke, sekarang kita coba untuk lihat tracking dari PC 1 ke PC 4. Oke, kita coba ini, kita masukkan IP untuk PC yang keempat. IP PC keempat tadi kalau nggak salah yang ini ya, 1.65. Coba ya, benar ya, bisa dilihat di sini ada dua tracking route, yaitu yang pertama sini melewati yang namanya router, terus berhasil ke routernya. Oke, jadi di sini berhasil. Oke, setelah itu kita masuk ke yang namanya PC 2. Kita coba di PC 2. Di PC 2 ini tadi kan mengirim pesan ke PC 5, berarti kita masukkan IP dari PC 5 2.168.1.66. Oke, kita lihat ya, sini cuma ada satu tracking, yaitu cuma yang ini, karena memang dari PC 2 tadi mengirimkan ke PC 5, cuma di PC 5 tidak bisa dikembalikan ke PC 2. Makanya di sini ada tulisan request timeout. Oke, dan yang terakhir kita coba cek di PC 3. Oke, PC 3 kita
kita masukkan IP dari PC 6 ya, 92.168.1.67. kita lihat apa yang terjadi. Pasti kalian sudah menebaknya apa yang terjadi. Ya, benar sekali, trackingnya tidak ada ataupun tidak bisa dibaca dan akan terjadi request dump out. Kenapa? Karena di PC 3 dan PC 6 sama-sama tidak memiliki gateway. Oke teman-teman, jadi seperti itu simulasinya untuk subnetting. Ya, kalian punya pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Kalau kalian suka video seperti ini dan kalian suka konten seperti ini, silahkan di subscribe dan di like ya guys ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, kita jumpa di video selanjutnya. Bye bye.